Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Maulid Nabi ini untuk kalangan kita ahlu sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia. Nah, kalau ada orang ngomong seperti ini, kalau Maulid Nabi itu bagus, tentu Rasulullah dan para sahabat melakukan. Buktinya Rasulullah dan para sahabat tidak ada riwayat yang meriwayatkan para ulama melakukan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi seperti kita. Kalau bagus tentu sudah dilakukan para sahabat. Maka bagaimana cara jawabnya? Nah, saya dulu ngaji dengan beberapa guru saya. Biasanya orang-orang seperti ini itu pakai ayat, jiplak ayatnya itu. Ketika Rasulullah bawa Quran ke Mekah, kan ada ayat laukana khairam ma sabaquna ilaihi. Kan ada ayat seperti itu dalam Al-Quran itu. Kalau itu bagus, tentu kita tidak didahului. Tentu kita semuanya sudah mendahului melakukannya. Itu Kanjeng Nabi ketika di Mekah bawa Quran, orang-orang Mekah itu kan mereka yang kaya-kaya seakan-akan punya kasta tinggi. Rasulullah golongannya dengan orang-orang miskin punya kasta rendah, orang-orang miskin. Orang-orang hebat di waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab itu selalu ngomong, kalau Quran itu bagus tentu kita dan orang-orang kita lebih pantas untuk mendahului daripada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan omongannya orang-orang kafir. Sekarang ini omongan itu dibuat nyerang kita. Kalau Maulid Nabi itu bagus, tentu para sahabat sudah melakukan. Jadi bagaimana ini? Maka harus kita jawab seperti ini. Maulid Nabi itu persepsinya dua dulu saya ya. Dengarkan ini penting ini. Maulid Nabi itu enggak wajib. Sekali lagi, Maulid Nabi itu enggak wajib. Yang wajib itu sholat 5 waktu itu wajib. Kok ono arek seneng Maulid Nabi tapi gak sholat, wah kebalik. Saya ini seneng Maulid Nabi tapi sholat enggak. Puasa los, ini malah kebalik. Maulid Nabi itu seneng kita, ya toh. Tapi sekali lagi Maulid Nabi itu enggak wajib. Orang mau ngadakan Maulid Nabi boleh, orang mau tidak mengadakan juga boleh. Kalau saya nggak mau mengadakan Maulid Nabi, nggak apa-apa, nggak dosa. Saya mau mengadakan Maulid Nabi seperti kita, oh bagus, kita senang karena kita pecinta Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah saya menganjurkan ke orang-orang itu, kalau bisa semuanya mengadakan Maulid Nabi, walaupun cuman kecil-kecilan, biar rumahnya dapat barokah. Tapi sekali lagi Maulid Nabi nggak wajib. Kok ada orang melakukan Maulid Nabi, enggak melakukan enggak apa-apa. Tapi jangan sampai orang yang enggak mau Maulid Nabi itu sampai menghina-hina orang yang suka Maulid. Lah kalau menghina-hina ya kita jawab. Lah kok malah sekarang banyak yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, ada pemujaan kepada Rasulullah, ada pengkultusan kepada Rasulullah. Orang-orang yang mengadakan Maulid Nabi seakan-akan dia menjunjung Rasulullah terlalu tinggi sehingga bisa-bisa musyrik. Loh, sik dulu. Ini penting. Nah, kalau sudah kita punya persepsi Maulid Nabi itu enggak wajib, tapi hanya sebagai anjuran kita kepada diri kita agar kita lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Maka pertanyaannya, kalau Maulid Nabi itu bagus, kenapa para sahabat tidak melakukan? Sahabat boleh melakukan, boleh tidak. Kenapa? Karena Maulid Nabi itu hukumnya tidak wajib. Itu jawaban yang pertama. Orang yang mengatakan kalau Maulid Nabi itu bagus, laukana khairan ma sabaquna ilaihi, la sabaquna ilaihi. Tentu mereka para sahabat sudah melakukan. Persepsinya salah. Dikira Maulid Nabi itu hukumnya wajib. Maulid Nabi itu tidak wajib. Sahabat melakukan boleh, enggak melakukan juga boleh. Kalau harus dilakukan oleh para sahabat, seakan-akan mengindikasikan Maulid Nabi itu hukumnya
wajib. Maka melakukan monggo, enggak melakukan juga boleh. Kita melakukan alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan penting ini. Nek perlu dicatat ini. Yang kedua ini. Yang kedua adalah tidak mesti yang tidak dilakukan oleh para sahabat itu pasti jeleknya. Yang dilakukan di zaman Kanjeng Nabi disetujui oleh Kanjeng Nabi pasti baik. Ini catatannya ya. Yang dilakukan di zaman Kanjeng Nabi dan disetujui oleh Kanjeng Nabi itu pasti baik. Tapi yang tidak ada di zamannya Kanjeng Nabi belum tentu tidak baik. Jangan punya persepsi santri, ini rungokno penting ini. Jangan punya santri punya persepsi bahwa kebaikan itu hanya berhenti di zamannya Kanjeng Nabi saja. Jadi guru saya ngajarkannya kayak gitu ya. Guru-guru kita semua. Nanti coba kita buktikan sejarah dengan para sahabat. Ya. Jangan punya persepsi bahwa kebaikan itu hanya berhenti di zamannya Kanjeng Nabi saja. Kebaikan itu akan terus berkembang sampai hari kiamat. Contoh, kita kalau Jumatan adzannya berapa kali? 2 kali. Zamannya Kanjeng Nabi adzannya 1 kali. Zamannya Sayyidina Abu Bakar adzannya 1 kali. Zamannya Sayyidina Umar adzannya 1 kali. Zamannya Sayyidina Utsman karena umat sudah banyak sekali adzannya 2 kali. Loh kalau mau pakai kaidah yang tadi itu kan ruwet kan akhirnya. Kalau adzan 2 itu bagus, maka tentu para sahabat Kanjeng Nabi sudah melakukan. Loh, lah itulah repot iki akhirnya. Untung Sayyidina Utsman gak hidup zaman sekarang. Hidup zaman sekarang lah kena bid'ah ini Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Wah ini Utsman ini pelaku bid'ah ini. Ketemu arek-arek model-model ini gitu rek. Ya. Wah si Utsman ini pelaku bid'ah ini. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak melakukan. Ya toh? Terus sapa meneh? Abu Bakar tidak, Umar tidak melakukan, Utsman melakukan. Kalau kita berbicara pada pemikiran tadi, andaikan kebaikan itu hanya berhenti di zamannya Rasulullah ketika masih ada, maka Sayyidina Utsman juga pelaku bid'ah. Adzan yang dulunya 1 ditambah oleh Sayyidina Utsman menjadi 2. Ayo mau bicara lagi andaikan bagus, lah ruwet iki. Contoh lagi, membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran itu zaman Abu Bakar gak mau. Abu Bakar tuh pernah disuruh gini. Pembukuan Al-Quran tuh mulai zamannya siapa? Sayyidina Utsman. Pembukuan Al-Quran tuh zaman Kanjeng Nabi gak ada. Stop, gak berani. Ketika Kanjeng Nabi wafat, para sahabat usul kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, apa sahabat? Tolong Al-Quran dibukukan. Apa jerine Abu Bakar? Mohon maaf, kalau Kanjeng Nabi enggak melakukan, saya juga enggak akan melakukan. Karena Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling taat kepada Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi senyum, Abu Bakar ikut. Kalau Kanjeng Nabi nangis, Abu Bakar ikut. Sifatnya Abu Bakar. Abu Bakar itu as-siddiq, membenarkan Kanjeng Nabi. Orang yang seperti Abu Bakar itu enggak ada. Pokoknya kalau Abu Bakar ketawa, kalau Kanjeng Nabi senyum, enggak ngerti alasannya, Abu Bakar ikut tersenyum. Kamu lihat anak kecil ya. Coba kamu lihat anak kecil. Ya, gitu. Kalau kamu lihat anak kecil itu kalau senyum, ketawa, ibunya ikut ketawa. Padahal gak ngerti maksudnya ibunya ketawa itu kenapa. Anak kecil ketawa itu loh. Nanging nong ketawa, klak klak klak, ibunya ikut ketawa. Kamu tanya sama ibunya, "Bu, kamu kok kenapa kok ketawa?" Enggak tahu ya. Pokoknya anak saya ketawa, saya ikut ketawa. Saking cintanya. Abu Bakar itu juga kayak gitu ke Rasulullah. Kalau Rasulullah itu senyum, Abu Bakar ikut. Kalau Rasulullah nangis, Abu Bakar ikut. Nggak perlu tanya. Orang kalau suka, orang kalau cinta, nggak perlu ada pertanyaan, nggak perlu ada kata-kata, nggak perlu ada
pertanyaan, kenapa? Kenapa? Tidak perlu, karena cinta itu bukan di sini, tapi di sini. Lalu ya coba kamu bahasa Arabnya, hub itu bahasa Arabnya cinta itu apa? Hub, hak itu di mana? Hak itu di mulut apa di sini? Tenggorokan. Itu artinya orang itu kalau memang mau mencintai, maka cinta tidak di sini, tapi di sini. Oh ya, si panjang itu ya, depak kemana-mana nanti ini. Wah, ini kamu tulis bahaya ini. Khawatir dibuat senjaan, kulakan nanti dibuat untuk liburan, ini bahaya. Ya. Dua, ya. Abu Bakar disuruh membukukan Al-Quran, tidak mau, karena Kanjeng Nabi tidak membukukan. Kemudian Abu Bakar meninggal, diusulkan lagi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga jawab, mohon maaf, kalau Abu Bakar aja nggak berani, apalagi saya. Kemudian Sayyidina Utsman membukukan Al-Quran. Kalau melihat seperti ini, sahabat tentunya nggak terima. Kalau membukukan Al-Quran baik, tentu sudah dilakukan Kanjeng Nabi. Loh ya ikilah repot. Jadi kaidah itu nggak bisa dipakai. Kaidah itu jangan berpikir kebaikan hanya berhenti di zaman itu saja, karena kebaikan terus akan berkembang sampai hari. Contoh lagi, sholat Jumat, sholat jamaah. Sholat sekarang ini kita di mana-mana sak dunia, kalau sholat tarawih jamaah enggak? Jamaah. Di Mekah jamaah. Dan sholat tarawih juga enggak jelas berapa rakaatnya. Ada yang 7. Bahkan juga tidak jelas kalau kita lihat pakai hadis manapun, apakah Rasulullah sholat tarawih apa tidak. Itu sampai ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah enggak jelas sholat tarawihnya, ada yang mengatakan bukan 20, yang 8 itu katanya sholat malam, macam-macam. Tapi saya enggak bicara itu. Ya, saya bicara jamaahnya. Rasulullah itu datang ke masjid hari pertama, sahabat banyak. Hari kedua tambah banyak. Jadi gini, malam Ramadan Rasulullah datang ke masjid, sahabat gak ada yang tahu, yang datang sedikit. Akhirnya malam berikutnya viral. Tadi malam Rasulullah datang ke masjid, kok gak ada yang datang? Akhirnya malam kedua semakin banyak yang datang. Malam ketiga semakin banyak lagi yang datang, penuh masjidnya. Malam keempat Rasulullah malah nggak datang. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi takut sholat tarawih itu menjadi wajib. Inilah Rasulullah. Rasulullah itu raufur, sangat kasih sayang. Kalau Rasulullah cakang di bulan Ramadan sholat tarawih terus, khawatir tarawih wajib. Akhirnya hari keempat Rasulullah tidak datang. Loh, zamannya Rasulullah ada sholat jamaah tarawih enggak? Enggak ada. Zamannya Abu Bakar ada jamaah sholat tarawih enggak? Enggak ada. Zamannya Sayyidina Umar, tiba-tiba Sayyidina Umar itu, ini orang kok di masjid sholat sendiri-sendiri. Andai kan ada yang ngimami satu tentu lebih bagus. Ternyata besoknya ada orang yang ngimami di masjid satu. Ini Sayyidina Umar masuk ke masjid, lihat ono jamaah neng masjid. Apa ciri Sayyidina Umar? Fani'matil bid'ah hadhihi, fani'matil bid'ah hadhihi. Inilah bid'ah terbaik yang pernah saya lihat. Waduh. Lah kalau memang ada orang ngomong lagi nanti, lu kok ada orang sholat tarawih ini berjamaah ini gimana ini? Lu terus kenapa? Kalau tarawih berjamaah bagus, tentu sudah dilakukan Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan sholat tarawih berjamaah. Artinya apa? Artinya tidak mesti segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah itu pasti jelek, tapi sesuatu yang disetujui Rasulullah pasti baik. Maka lihatlah di akhir zaman Imam Syafi'i mengatakan dalam Manaqibus Syafi'i, al-muhdatsatu amrani. Kalau kamu melihat segala sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Kanjeng Nabi dibagi jadi ma uhdisa yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an fahuwa bid'atut dhalalah. Kata Imam Syafi'i, sesuatu yang baru yang tidak dilakukan Rasulullah kalau tidak ada teks
dalil Quran, hadis, ijma, maka bid'ah dhalalah. Tapi kalau ada wa ma la yukhalifu an syai'in min dalika, kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka fahuwa muhdatsatun ghairu madmumah, maka itu adalah pembaharuan yang tidak tercela. Lihat isinya maulid. Kamu kalau maulid Nabi itu mosok oleh toh maulid Nabi konser joget-jogetan buka aurat, ada tuh? Nggak ada. Maulid Nabi itu apa? Makan-makan nanti, makan-makan dulu ini ya. Maulid Nabi itu apa isinya? Baca Quran, sholawatan, terus apa? Dengarkan sejarahnya Kanjeng, ono sing ceramah, mari ceramah dongo, mari dongo makan. Mosok kayak gitu nggak boleh. Semuanya boleh, apalagi makan-makannya penting. Fikulli makanin, makan-makan. Di setiap tempat ada makan-makan. Nah, itu carane mikirin ngono ya. Jadi kita ini ayolah rukun sesama umat Islam ini, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mengklaim sana yang benar, sini yang salah, sini yang benar, sana yang salah, jangan. Bersatu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'dah. Mungkin kawan-kawan sekalian ada yang ingin berinvestasi akhirat, pembangunan pesantren Darut Tauhid Patemon Krejengan Probolinggo, kami persilahkan, semoga membawa barokah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, saat ini kita melanjutkan pembangunan pondok pesantren Darut Tauhid, melanjutkan lantai 2-nya ini karena sekarang sudah sangat-sangat dibutuhkan. Semoga mohon doanya diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, dan semua kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang lancar dan barokah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.